Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan. Salam teknologi. Salam teknologi. Pesona 2020. Daring tetap asik. Kami dari HMJ Teknik Komputer. Saya Muhammad Iksanuddin dan rekan saya Krisna Putra Buana. Kami di sini akan mempresentasikan tentang HMJ Teknik Komputer. Mungkin untuk penjelasannya lebih lanjut mengenai HMJTK akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, di sini saya Krisna Putra Buana. Saya mewakili ketua umum yang sedang berhalangan hadir ya. Saya di sini sebagai Dewan Penasehat Organisasi dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Komputer. Mungkin langsung next slide selanjutnya. Nah, ini lambang dari HMJ Teknik Komputer ya. Ini pasti memiliki makna tersendiri. Nah, kalau ingin mengetahui makna dalam lambang HMJTK kita ini, silahkan bergabung ke HMJ kami. Next. Nah, mengenai HMJTK. HMJTK ini adalah singkatan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Komputer. Kenapa teknik komputernya saya merahkan? Karena HMJ ini hanya menerima mahasiswa dari prodi atau jurusan teknik komputer saja. Jadi dari prodi lain tidak bisa ikut HMJ kami. Jadi silahkan dari teknik informatika mengikuti HMJTI, dari sistem informasi silahkan mengikuti HMJSI. Jadi kita hanya menerima anggota dari Diplomatika Prodi Teknik Komputer atau Teknologi Komputer. Lanjut Mas. Nah, keuntungan bergabung di HMJ Teknik Komputer ya akan banyak keuntungannya, karena di HMJ Teknik Komputer ini kita mengasah soft skill. Selain soft skill juga terdapat pelatihan untuk meningkatkan hard skill selain dari yang didapatkan saat perkuliahan. Kegiatan-kegiatan utama dari HMJ Teknik Komputer ini antara lain ada rapat anggota tahunan, terus yang kedua basic training leadership, selanjutnya ada HMJTK Goes to School. Di sini Goes to School melakukan pelatihan ke beberapa SMK di daerah istimewa Yogyakarta untuk melatih mengenai teknologi terbaru dari microcontroller yang digunakan di bagian pemrograman komputer. Antara lain ada Node MCU maupun Arduino. Nah, jika kalian penasaran apa itu Node MCU dan Arduino, nanti kita bisa diskusi langsung saat bertemu. Selanjutnya ada HMJTK in class. Di sini juga pelatihan terhadap siswa PKL di AKKOM maupun mahasiswa atau mahasiswi di STIMIK AKKOM Yogyakarta. Terus selanjutnya yaitu pelantikan anggota tetap. Di sini untuk melantik menjadi anggota tetap. Jadi ada jenjang ya untuk menuju ke pengurus harian, yaitu yang pertama tadi setelah mengikuti basic training leadership itu akan menjadi anggota muda. Nah, setelah menjadi anggota muda akan mengikuti beberapa proses yang selanjutnya akan dilantik menjadi anggota tetap. Nah, ketika sudah menjadi anggota tetap, di situ berhak menjadi pengurus harian atau tidak. Jadi kita tidak langsung menuju ke PH, jadi ada jenjangnya sebelum menjadi pengurus harian. Oke, next. Kerugian jika tidak mengikuti HMJTK tidak ada, karena kalian tentu pasti tidak rugi jika memang tidak berminat ke HMJTK, tapi HMJTK pun tidak rugi jika kalian tidak gabung di sini. Tapi ada banyak manfaat yang bisa diambil dari masuknya teman-teman mahasiswa baru
ke himpunan mahasiswa jurusan teknik komputer ini. Next. Oke, di sini akan tadi ya setelah dijelaskan mengenai kegiatan-kegiatan HMJ teknik komputer akan diberikan beberapa foto dokumentasi ketika kegiatan dilaksanakan. Nah, ini rapat anggota ketika PH dengan anggota tetap mendiskusikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, nah ini acara seneng-seneng ya. Jadi ketika tadi udah ada kegiatan utama, jadi kita tidak melupakan kegiatan untuk merefresh pikiran. Jadi kita tetap istilahnya piknik bareng, ngecamp bareng juga ada ketika pelantikan anggota tetap. Jadi kita nggak melulu tentang keorganisasian. Jadi kita tetap bisa seneng-seneng lah di HMJTK ini. Next. Nah, ini kegiatan saat pelantikan ya. Di situ kita sekalian ngecamp di pantai. Bisa kalau kegiatan pelantikan di sini setahun sekali, tapi kalau ingin ngecamp ya bisa lah beberapa kali dalam setahun. Selanjutnya, ini masih sama kegiatan pelantikan. Next aja. Nah, ini kegiatan GTS atau Guys to School tadi ya. Kita melatih anak-anak SMK di daerah istimewa Yogyakarta itu utamanya di jurusan teknik komputer serta RPL atau rekayasa perangkat lunak. Jadi kita mengajarkan tentang tadi ya microcontroller, yaitu ada Arduino maupun MCU. Ini kegiatan di SMK Negeri 1 Pundong, Bantul. Lanjut. Nah, ini ada kegiatan GTS juga. Selanjutnya di SMK Negeri 1 Sanden, Bantul juga. Lanjut. Ini masih sama. Nah, ini kita selain di DIY kita juga merambah ke Jawa Tengah. Ini pelaksanaannya di Klaten, SMK Negeri 1 Klaten. Lanjut. Nah, selain tadi ya ada kegiatan keorganisasian, seneng-senengnya ada piknik. Selain itu ngecamp, di HMJTK ini juga memiliki radio sendiri. Jadi radio.com namanya. Ini dulu udah hidup selama beberapa tahun tapi sempat vakum, di periode kemarin dihidupkan lagi. Jadi radio.com ini selain untuk promosi kampus juga untuk menyiarkan kegiatan-kegiatan dari HMJTK. Dari radio.com ini juga memiliki pengurus tersendiri yang bertanggung jawab ke pengurus harian utama dari HMJTK. Jadi tetap terorganisir, tidak berjalan sendiri. Radio.com ini sifatnya masih lokal ya, jadi masih sekitaran Angkakom yang bisa dijangkau. Kegiatan-kegiatan saat penyiaran. Mungkin kurang lebih seperti itu dari kegiatan-kegiatan HMJTK. Kurang lebihnya dari penyampaian saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Saudara Iksan. Ya, sekian terima kasih buat rekan saya Krisna. Ya, sekian itu tadi presentasi dari kami dari tentang HMJ Teknik Komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesona 2020 Daring tetap asik. Salam teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesona 2020. Daring tetap asik. Perkenalkan, nama saya Nurika Lestari. Saya sebagai Sekretaris 2 di Kepengurusan HMJKA periode 2019-2020. Dan rekan saya Saya Nurul Halimah sebagai Ketua Umum periode 2019-2020. Di sini kami akan memperkenalkan HMJKA kepada mahasiswa jurusan Sistem Informasi Akuntansi. Langsung saja, Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJKA berdiri pada tanggal 20 Maret 2002. HMJKA didirikan dengan tujuan untuk merangkul mahasiswa jurusan KA, menampung dan menjalankan aspirasi mahasiswa jurusan KA
mempererat tali persaudaraan antar mahasiswa jurusan KA. Kemudian selanjutnya struktur organisasi pengurus harian HMJKA periode 2019-2020 meliputi ketua, yaitu saya sendiri Nurul Halimah. Kemudian ada Dewan Penasihat Organisasi, ada Saudari Irfani dan Deni Herdiana. Kemudian ada wakil ketua, yaitu Saudari Heni Rahmadiani. Untuk sekretaris 1 ada Elsa Setiawati dan sekretaris 2 ada Nurika Lestari. Kemudian untuk bendahara ada Saudari Lutfiah Safrida. Koordinasi Humas ada Lulu Khairunisa, anggotanya ada Yasinta. Divisi keanggotaan ada Tinsi Apsari, anggotanya ada Ilham dan Laksita. Selanjutnya koor minat bakat ada Mariani dan anggota ada Ihsan dan Erwi Rezeki. Berikut adalah cuplikan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh HMJKA. Video berikut adalah contoh kegiatan yang ada di HMJKA, yaitu bakti sosial yang diselenggarakan di panti asuhan. Selanjutnya, ini bakti sosial dalam rangka membantu pedagang yang ada di daerah Bantul yang terdampak COVID. Selanjutnya, ini ada rapat anggota tahunan HMJKA. Ya, ini adalah accounting competition yang diikuti oleh para SMK akuntansi di daerah Bantul. Ya, ini saat latihan dasar kepemimpinan. Ini adalah pengabdian masyarakat dan ini adalah kegiatan keakraban. Dan masih banyak lagi kegiatan yang ada di HMJKA. Demikian perkenalan singkat dari kami. Mungkin untuk perkenalan selanjutnya kita tunggu kalian bergabung bersama HMJKA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akuntansi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Informatika. Saya selaku Ketua Himpunan, nama saya Lintang Pangestika, dan di sebelah saya selaku Wakil Ketua Himpunan bernama Nugroho Dwi Setiawan. Nah, sebelum kita masuk untuk menjelaskan apa sih HMJM itu, kita bisa jargon dulu untuk Pesona 2020. Pesona 2020 daring tetap asik. Ya. Oke. Selanjutnya untuk Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen Informatika itu sendiri berdiri di STEMIK Akakom pada tanggal 10 Juli 2005. Dan tujuan dari himpunan tersebut menghimpun dan mewadahi mahasiswa jurusan Manajemen Informatika dan mengembangkan serta mengkoordinir kegiatan mahasiswa MI dan menjaga nama baik HMJMI dan Alma Mater STEMIK Akakom Yogyakarta. Lalu
Apa sih visi dan misi dari HMJMI tersebut? Yaitu visinya mewujudkan HMJMI menjadi lembaga kemahasiswaan yang lebih aktif dan mempunyai rasa kekeluargaan. Lalu misinya meningkatkan kegiatan HMJMI dan bermanfaat bagi pribadi serta meningkatkan tali persaudaraan antar mahasiswa MI khususnya HMJMI. Jadi di HMJMI ini kita menampung untuk mahasiswa jurusan manajemen informatika untuk mengembangkan skillnya, untuk mengembangkan kemampuan kita dalam berorganisasi dan juga bisa menjadi pengalaman terbaik ketika kita di kampus. Lanjut ke fungsi HMJMI itu sendiri, mengakomodir aktivitas jurusan manajemen informatika di dalam lingkungan kampus Sistemik Akakom Yogyakarta dan mengembangkan potensi-potensi mahasiswa manajemen informatika dalam bidang teknologi informasi dalam lingkungan kampus Sistemik Akakom Yogyakarta. Lalu membina mahasiswa jurusan manajemen informatika pada khususnya mahasiswa Sistemik Akakom dan pada umumnya terhadap teknologi informasi yang sedang berkembang. Jadi di dalam himpunan ini kita juga bisa mengadakan pelatihan-pelatihan tentang teknologi, bisa seperti yang sudah dilakukan yaitu pelatihan native mobile, lalu pelatihan desain grafis, dan lain-lain. Selanjutnya menjalin kerjasama dengan himpunan lain di dalam kampus khususnya dan di luar kampus pada umumnya. Jadi kita bisa bekerja sama dengan himpunan mahasiswa jurusan lain yang ada di kampus atau yang di luar kampus. Kita bisa membuat suatu kegiatan yang melibatkan himpunan lain atau unit kegiatan mahasiswa yang lainnya. Selanjutnya untuk struktur organisasi saya serahkan kepada wakil saya. Ya, untuk struktur organisasi saya akan menjelaskannya dari atas ya. Pertama ada musang atau musyawarah anggota. Ini diadakan sekali dalam satu periode kepengurusan. Di sini tuh acaranya tuh pergantian kepengurusan, memperbarui ADRT dan rekomendasi untuk calon pengurus yang baru. Lanjut ke DPO atau Dewan Penasihat Organisasi. Di sini bertugas memberikan masukan serta saran kepada pengurus yang sedang menjalankan tugas seperti program kerja dan kegiatan lainnya. Dilanjutkan ke ketua. Di sini bertugas untuk memimpin, mengkoordinasi, dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi dan memulai setiap rapat. Dilanjutkan ada kanjur atau kepala jurusan. Di sini hanya bertugas untuk memantau pergerakan organisasi. Setelah ketua pasti ada wakil lembaga atau wakil ketua. Di sini bertugas untuk membantu ketua dalam membuat program kerja jangka pendek dan jangka panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya, dan mewakili ketua bila berhalangan hadir. Dilanjutkan sekretaris. Di sini sekretaris bertugas untuk membantu pekerjaan pimpinan dalam hal dokumen dan surat-surat, serta mengatur jadwal dalam rapat atau yang lainnya. Dilanjutkan bendahara. Bendahara di sini mengatur keuangan HMJ, baik seperti kas, denda, uang masuk, uang keluar, dan membuat laporan keuangan setiap bulannya. Dilanjutkan departemen. Di himpunan mahasiswa manajemen informatika terdapat 3 departemen. Yang pertama adalah Departemen Humas dan Kerjasama. Di sini bertugas untuk mengatur hubungan dengan lembaga lain dan mengatur surat masuk keluar serta mengatur proposal yang digunakan untuk mencari sumber daya keuangan bagi lembaga. Dilanjutkan Departemen Keanggotaan. Di sini bertugas untuk mengatur dalam pemilihan anggota tetap untuk pergantian. Dilanjutkan Departemen Puslit Bank. Departemen Puslit Bank di sini mengatur semua akun media sosial HMJMI. Dan di paling bawah terdapat anggota. Itu adalah anggota tetap dari HMJMI. Mungkin cukup sekian pembahasan struktur organisasi. Saya kembalikan ke ketua. Oke, selanjutnya yaitu apa sih manfaat kita untuk berorganisasi? Tentunya di himpunan manajemen informatika ini. Yang pertama itu melatih kepemimpinan. Jadi sebelum kita benar-benar terjun ke dunia kerja, kita sudah dilatih di himpunan.
yaitu melatih kepemimpinan, melatih tim kerja, teamwork itu sangat penting. Jadi tidak ada egois di antara satu sama lain, jadi kita semua berbaur dan menuju ke tujuan yang bersama. Lanjut, membentuk karakter diri. Jadi kita bisa membentuk karakter diri kita ketika kita ikut organisasi itu seperti apa, dan meningkatkan wawasan dan pengetahuan. Jadi kita juga bisa menambah relasi dengan himpunan lain atau jurusan yang lain ketika kita mengadakan kegiatan. Jadi kita tidak hanya sendiri gitu di kampus, jadi kita punya relasi. Jadi ketika kita sudah lulus, kita punya relasi yang cukup banyak. Lalu problem solving, yaitu bisa memecahkan suatu masalah dengan baik, karena setiap organisasi itu pasti mengalami suatu masalah dan kita bisa bermusyawarah bersama-sama mencari jalan keluarnya itu yang baik seperti apa. Lanjut, public speaking. Nah, ini penting karena untuk berbicara dengan banyak orang, di depan orang banyak itu sulit. Jadi ketika kita di organisasi, kita bisa melatih diri kita untuk ngomong di depan banyak orang, melatih diri kita agar tidak nervous atau segala macam lainnya. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembahasan tentang himpunan mahasiswa jurusan manajemen informatika. Di sini kita semua anggota hanya dari jurusan manajemen informatika saja, dan kemudian ini dokumentasi kegiatan yang telah kita laksanakan. Antara lain yang pertama ini adalah room installation, yaitu sama saja dengan latihan kaderisasi untuk melatih kepemimpinan dan untuk mempererat antara hubungan dari pengurus dan anggota-anggota baru yang masuk ke dalam himpunan mahasiswa jurusan manajemen informatika. Lanjut, ada pelatihan desain grafis. Ini kita mengadakan pelatihan ini untuk menambah soft skill kita untuk mendesain suatu poster atau gambar lainnya. Ketika kita mengadakan kegiatan ini juga sangat penting. Kita bisa mendesain sesuatu untuk kegiatan kita tersebut. Lanjut. Nah, yang ketiga ini pelatihan native mobile. Nah, ini kita pelatihan untuk membuat aplikasi Android. Kita mengadakan ini untuk jenjang SMK dan untuk mahasiswa MI itu sendiri. Lanjut. Nah, ini yang keempat yaitu Sarasehan. Ini kita setiap bulan kita bisa mengadakan ini untuk kumpul-kumpul, sekedar sharing-sharing kepada antara pengurus dengan anggota lainnya agar mempererat hubungan antar anggota. Next. Ya, mungkin untuk penjelasan tentang himpunan ini cukup sekian, dan untuk adik-adik dari jurusan manajemen informatika atau yang sekarang menjadi rekayasa perangkat lunak aplikasi bisa gabung dengan kami, bisa hubungi kami lewat Instagram jika ingin ada yang ditanyakan. Dan cukup sekian dari kita berdua. Kita juga punya jargon untuk manajemen informatika. Ya, 1, 2, 3. Salam informatika. Nah, terus jargon pesona ya. Sekali lagi. Pesona 2020. Daring tetap asik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informasi. Salam. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini, sebelum kami mempresentasikan materi kami, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Siti Mumina. Saya sebagai Wakil Ketua HMJSI, dan di samping saya Nana Hairini sebagai Sekretaris 1 di HMJSI. Itulah perkenalan singkat dari kami. Jadi sebelum masuk pada materi, terlebih dahulu kami akan menyampaikan jargon Pesona 2020. Pesona 2020 daring tetap asyik. Untuk
materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Nana Hairini. Waktu dan kesempatan, persilahkan. Ya, untuk sekilas tentang HMJSI. HMJSI itu Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi yang HMJSI itu sebagian dari keluarga mahasiswa. HMJSI itu untuk menampung aspirasi mahasiswa umum, dan untuk masuk HMJSI itu mahasiswa umum perlu berproses terlebih dahulu untuk bisa masuk ke HMJSI. Terus untuk HMJSI sendiri punya slogan lah gitu, bisa dibilang slogan seperti tadi yang salam yang disampaikan oleh kita yang sebelum awal pembukaan, dimana kalau ada yang nyebut salam informasi, kita jawabnya dengan salam. Terus HMJSI itu juga punya beberapa bidang, salah satu ada tiga bidang. Ada bidang keanggotaan, bidang pendanaan dan kerjasama, dan penelitian dan pengembangan. Untuk struktur organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi akan dibawakan oleh Ibu Wakil Ketua Umum. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Jadi dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi itu ada struktur organisasinya, yang dimana di situ terbentuk dari rapat anggota tahunan. Nah, yang di rapat anggota tahunan itu ada garis titik-titik yang dinamakan itu merupakan salah satu garis koordinasi, yang dimana garis koordinasi itu merupakan pembentukan dari rapat anggota tahunan hingga membentuk anggota. Nah, dari terbentuknya anggota terus ke rapat anggota tahunan lagi, terus dari rapat anggota tahunan itu hingga terbentuknya ketua, wakil, sekretaris, bendahara, penelitian dan pengembangan, terus pendanaan dan kerjasama, keanggotaan dan advokasi. Nah, di situ juga ada beberapa tugas yang dalam struktur tersebut itu ada berbagai macam bidang. Nah, di situ dia memiliki macam-macam tugas. Yang pertama itu dari ketua. Nah, tugas seorang ketua itu yang dimana dia itu yang memimpin HMJSI itu sendiri, atau dia itu yang mengatur semua rekan-rekan yang ada di dalam Himpunan Mahasiswa Jurusan Sistem Informasi. Kemudian ada wakil ketua. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan kepada wakil ketua, di situ ada garis konsultasi sama garis koordinasi antara ketua sama DPO, yang artinya di situ ketika HMJSI itu mengalami kesulitan atau ada konflik, di situ seorang ketua itu bisa berkonsultasi kapan saja kepada Dewan Penasehat Organisasi. Nah, dari situ setelah mereka konsultasi atau koordinasi, nah di situ pasti terbentuknya suatu solusi. Nanti dari adanya solusi itu nanti akan dikonsultasi kepada wakil ketua. Nah, dari wakil ketua itu akan dibicarakan kepada rekan-rekannya. Nah, salah satunya misalnya contohnya ada permasalahan di bagian keanggotaan. Nah, itu dari rekan-rekan dari sekretaris, bendahara, danker, dan lain sebagainya itu nanti bisa didiskusikan bersama-sama.
Nah, seperti itu. Jadi ibaratkan wakil ketua ini merupakan salah satu koor dari beberapa bagian tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian adapun tujuan terbentuknya himpunan mahasiswa jurusan Sistem Informasi itu, yang pertama itu merangkul mahasiswa jurusan Sistem Informasi. Artinya di situ bukan hanya orang yang ikut organisasi saja yang harus yang maksudnya yang kayak mempererat gitu, akan tetapi semua jurusan Sistem Informasi itu, nah dengan adanya himpunan mahasiswa jurusan Sistem Informasi ini jadi bisa merangkul mahasiswa yang memiliki jurusan yang sama. Yang kedua, menampung dan menjalankan aspirasi. Nah, artinya di situ ketika ada dari salah satu mahasiswa umum jurusan Sistem Informasi ada kendala atau ada yang mau disampaikan, nah di sini kesempatan dengan adanya HMJSI mereka itu bisa menyampaikan aspirasi mereka. Nah, dari HMJSI itu sendiri bisa menjalankan aspirasinya. Nah, yang terakhir itu mempererat tali persaudaraan antara anggota HMJSI itu sendiri. Artinya ketika dia sudah masuk ke dalam organisasi HMJSI itu sendiri, ketika yang satunya awalnya tidak kenal, terus setelah dia ikut gabung bersama HMJSI, di situ tidak secara langsung itu perlahan-lahan akan mempererat tali persaudaraan. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam informatika. Selamat datang kami ucapkan untuk mahasiswa baru STIMIK Akakom Yogyakarta. Pesona 2020, daring tetap asik. Saya Alvin Dwi Aksan dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika. Kemudian yang ada di sebelah saya, Saudari Nurlia Sialun dari Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika. Kami di sini akan mempresentasikan terkait himpunan mahasiswa kami. Yang pertama, salam tadi yang saya praktekkan itu salam informatika, itu adalah salam yang ada di himpunan kami. Tata caranya adalah yang pertama, tangan di dada kemudian dimajukan ke depan sambil mengucapkan salam informatika. Kemudian langsung saja masuk ke materi, itu apa itu HMJTI? HMJTI kalau singkatannya adalah Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika. Penjelasan rinciannya adalah lembaga kemahasiswaan yang dibentuk dan dikristalisasi atas dasar kesamaan pemikiran, aspirasi mahasiswa, dan khususnya jurusan Teknik Informatika. Himpunan ini ada sejak dan disahkan sejak 22 Oktober 2004. Jadi tahun ini 22 Oktober nanti itu berumur 16 tahun. Kemudian keanggotaan yang ada di Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika itu yang pertama ada anggota umum, yaitu nanti teman-teman dari mahasiswa Teknik Informatika atau mahasiswa informatika itu akan menjadi anggota umum. Kemudian yang kedua ada anggota inti, kemudian purna anggota. Nanti teman-teman yang anggota umum ini akan menjalani proses untuk masuk menjadi anggota inti. Kemudian untuk visi, HMJTI sebagai wadah untuk menyatukan mahasiswa teknik informatika dalam menjunjung proses akademik dan non-akademis. Kemudian misi, mengembangkan kepribadian, skill, kreativitas, dan pengetahuan. Kemudian yang kedua berfungsi sebagai fasilitator dan sumber wacana untuk memperluas wawasan di bidang teknologi informasi. Kemudian di Himpunan Mahasiswa Jurusan Informatika ini ada beberapa proker, itu proker umum. Proker umum kita ada 3, yaitu yang pertama perekrutan anggota. Ini bisa dibilang sebagai proses awal seperti yang saya jelaskan tadi untuk dari mahasiswa umum
atau dari anggota umum teknik informatika menjadi anggota inti. Kemudian yang kedua, event tahunan. Jadi setiap tahun itu kita tetap menjalankan event yang bernama Maron Day. Itu nanti di situ ada di situ kita akan menjalankan event dalam bentuk biasanya ada seminar, talk show, workshop dan lain-lain. Jadi di situ nanti per tahun itu tetap ada gitu. Kemudian yang terakhir itu musyawarah besar. Nah, musyawarah besar ini adalah forum tertinggi di dalam HMJTI. Musyawarah besar ke-15 itu pada tanggal 2 sampai 6 Agustus 2019. Kemudian struktur keorganisasian itu ada musyawarah besar itu di atas ketua, kemudian di bawahnya ada ketua dan garis lurus ke samping itu ada dewan pengarah lembaga. Kemudian di bawah ketua ada wakil, di bawah wakil ada sekretaris dan bendahara. Kemudian di bawahnya ada ketiga divisi yaitu internal division, skill development division dan networking division. Kemudian di bawahnya ada mahasiswa umum teknik informatika. Next. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang HMJTI. Di sini di dalam HMJTI itu sendiri terdiri atas 3 divisi. Nah, yang pertama itu ada internal division, kemudian yang kedua ada skill development division, kemudian yang ketiga ada networking division. Kemudian masuk pada yang pertama yaitu internal division. Internal division di sini bertugas untuk menangani masalah keanggotaan dan menjalankan hubungan di dalam kampus TIMI KKKOM Yogyakarta. Kemudian next, di sini ada program kerja dari internal division, yaitu yang salah satunya yaitu outbound. Nah, di mana di sini biasanya outbound itu dilakukan pada Sabtu Minggu atau enggak weekend. Nah, di sana kita biasanya main atau ya pokoknya bareng-bareng lah. Kemudian yang kedua, next. Yang kedua di sini ada sarasehan. Nah, di mana sarasehan ini biasanya itu dilakukan setiap kita selesai melakukan kegiatan latihan kader. Nah, di situ kita buat kegiatan bersama calon anggota. Kemudian yang selanjutnya yaitu next. Kemudian yang selanjutnya itu ada ulang tahun HMJTI. Nah, ulang tahun HMJTI ini sendiri itu pada tanggal 22 Oktober. Nah, jadi biasanya itu kita ngelakuin kayak syukuran untuk ngerayain ulang tahun HMJTI itu sendiri. Nah, biasanya di sini kegiatannya itu kita kayak ngundang keluarga mahasiswa. Kemudian lanjut yang terakhir itu ada refreshing. Nah, refreshing ini ya hampir sama sih kayak outbound. Nah, jadi kita kayak nentuin hari biasanya pas libur. Nah, kita itu bisa ke pantai atau kemana, pokoknya main-main lah. Kemudian next itu ada buka bersama. Nah, biasanya tuh pada bulan Ramadan itu kita kayak ngadain buka bersama, biasanya tuh bareng alumni. Cuman yang tahun ini ya lagi di skip karena ada pandemik ya. Kemudian next, kemudian ada divisi yang kedua yaitu Skill Development Division yang biasanya kita kenal dengan SDD. Nah, SDD ini bertugas untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan baik yang bersifat ilmiah maupun non-ilmiah. Biasanya itu lebih ke skill ya. Kemudian lanjut ada program kerja dari Skill Development Division itu salah satunya yaitu kuliah umum. Nah, kuliah umum di sini tuh untuk tiap tahunnya itu biasanya kita nentuin tema yang berbeda-beda tergantung dari kepanitiaannya. Kemudian lanjut ke program kerja berikutnya itu ada study club. Nah, study club di sini tuh hampir sama sih seperti kuliah umum. Jadi kita kayak nentuin tema mau belajar apa. Nah, biasanya tuh kegiatannya itu nggak cuma sekali, tapi biasanya itu kita buat beberapa kali pertemuan. Kemudian ada English Day. Di sini English Day itu biasanya kita nentuin hari apa. Nah, kita itu kayak gunain bahasa Inggris dalam sehari biasanya gitu. Pas jam kerja aja sih kuliah biasanya gitu. Kemudian ada belajar bareng HMJTI. Nah, di sini tuh biasanya kita juga nentuin ayo mau belajar apa gitu. Belajar bersama. Kemudian ada pengajian, biasanya itu malam Jumat yang ngadain pengajian kalau tahun-tahun sebelumnya. Kemudian next. Nah, di sini ada mading dan newsletter. Nah, ini salah satu beberapa contoh ya mading-mading dari HMJTI.
Kemudian next. Nah, di sini ada website dan sosial media dari HMJTI. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat ya, atau mungkin bisa di follow, atau ada websitenya, Instagramnya, Facebook, Twitter, dan WhatsAppnya. Next. Kemudian di dalam STD itu ada yang namanya tim desain. Nah, tim desain ini yang membuat misalnya desain kayak hari-hari besar. Nah, itu mereka yang bekerja di situ. Nah, itu salah satu contoh desain-desain yang udah dibuat oleh tim desain. Kemudian next. Nah, di sini yang terakhir itu ada networking division. Nah, networking division ini bertugas untuk menjalin kerjasama dan menjadi penghubung HMJTI dengan pihak luar. Kemudian ada program kerja dari networking division, yaitu salah satunya bazar buku. Nah, bazar buku di sini kita itu dari networking itu melakukan kerjasama bersama penerbit-penerbit yang ada di Jogja untuk melaksanakan bazar buku. Kemudian next. Yang kedua itu ada bakti sosial. Nah, bakti sosial di sini biasanya tuh kita ke desa atau ke panti. Biasanya kalau ke desa itu kita kayak ngadain pelatihan ya. Pokoknya ya tergantung pelatihannya itu kayak masyarakat di sana itu kayak ngebutuhin apa. Nah, di sana biasanya kita melatih itu. Kemudian next. Di sini ada kunjungan industri. Ini kunjungan industri itu kita kerjasama ya sama keluarga mahasiswa tahun kemarin buat ngadain kunjungan industri. Kemudian next. Nah, ini sosial media seperti yang sudah saya sebutkan tadi, ada websitenya, Instagram, Twitter. Jadi teman-teman itu bisa mungkin bisa di follow atau apa. Nanti mungkin kalau penjelasannya masih kurang atau mungkin teman-teman mau bertanya lewat sosial media ya monggo. Next. Nah, ini ada kontak ya, kontaknya HMJTI itu sendiri. Ada adminnya, mungkin nanti teman-teman bisa kontak-kontak lewat sosial medianya. Next. Udah. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke ketua. Terima kasih. Mungkin sekian materi dari kami, Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami sangat menunggu kehadiran mahasiswa-mahasiswa informatika yang nantinya akan masuk dan menjadi anggota generasi selanjutnya dari kami. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.